Halo semuanya, perkenalkan gue Lia. Di video ini gue mau sharing tentang simple present tense. Sebelum kita mulai, kalian perlu tahu dulu nih bahwa tenses ini adalah tenses yang paling dasar atau basic lah. So, sebelum kalian belajar tenses lain, pastikan kalian sudah paham betul ya dengan simple present tense ini. Jadi gue sarankan agar kalian fokus dan nonton video ini hingga akhir. Hal yang pertama yang kalian harus tahu adalah kapan tenses ini dipakai dalam kehidupan nyata kalian. Yang pertama, kalian bisa pakai tenses ini dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja. Kalian kalau bekerja setiap hari kan, kecuali paling minggu lah ya. Intinya itu adalah kegiatan sehari-hari. Atau contoh lain sekolah atau kuliah. Selanjutnya adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan yang kalian lakukan berulang-ulang sehingga ada suatu hal yang kurang jika kalian tidak melakukan, misalnya ngopi atau ngeteh atau mungkin minum susu sebelum tidur. Nah, itu kamu bisa mengungkapkan menggunakan simple present tense ini. Selanjutnya adalah merokok. Ini juga bisa kalian pakai menggunakan simple present tense. Misalnya saya merokok setiap sudah makan. Atau ada juga orang tertentu yang mungkin dia merokok hanya pada saat dia butuh inspirasi. Mungkin ide, tapi tidak selalu setiap hari juga. Tapi itu menjadi sebuah kebiasaan juga buat orang-orang tertentu tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur. Contohnya bermain sepak bola atau basket atau mungkin kalian punya suatu les biola atau bahasa Inggris yang dilakukan secara teratur walaupun itu tidak setiap hari, hanya seminggu sekali atau 2 kali mungkin dan dilakukan secara teratur. Seperti ini misalnya bermain sepak bola yang hanya dilakukan pada saat weekend, entah itu Sabtu atau Minggu. Atau mungkin kegiatan yang lain dilakukan secara teratur. Misalnya setiap sebulan sekali kalian itu suka mengadakan baksos dengan komunitas kalian. Atau kegiatan lain yang dilakukan secara teratur mungkin seperti kalian mengunjungi rumah nenek kalian setiap sebulan sekali mungkin. Atau kalian pergi ke kampung halaman setiap lebaran setahun sekali atau setahun 2 kali mungkin. Nah itu juga bisa kalian pakai menggunakan simple present tense ini. Selanjutnya adalah suatu kenyataan. Misalnya matahari terbit dari sebelah timur. Hal itu adalah fakta atau kenyataan yang tidak berubah. Oke, selanjutnya misalnya seekor ayam. Seekor ayam ini mempunyai 2 kaki. Tidak mungkin dia mempunyai 4 gitu atau 3 mungkin ya. Kecuali ada kelainan. Nah, ini juga suatu kenyataan yang kamu bisa pakai simple present tense. Selanjutnya adalah kejadian atau kegiatan atau keadaan di masa mendatang tapi sudah pasti atau fix. Jadi kalau belum pasti ya nggak bisa pakai simple present tense ya. Contoh misalnya jadwal kereta api. Ini kan sudah pasti ya, misalnya kalian mau berangkat ke Surabaya itu hari Minggu depan jam 7 pagi. Walaupun belum terjadi, tapi itu sudah fix, kalian sudah membeli tiket, ya kan? Jadi tinggal jalan, tinggal nunggu waktu keberangkatan. Selanjutnya adalah holiday. Misalnya kalian sama teman-teman atau keluarga mau merencanakan liburan ke suatu tempat. Nah, kalian sudah membeli tiket atau mungkin sudah membooking hotel. Walaupun jadwal berangkatnya masih lama, entah itu mungkin berapa bulan lagi atau mungkin setahun lagi. Tapi itu sudah fix.
Nah, itu kita bisa pakai simple present tense. Selanjutnya adalah jam operasional sebuah mall atau toko. Misalnya ada perubahan. Tanggal 25 Juni tahun 2017, buka dari jam 12 sampai jam 10 malam. Lalu pada tanggal 26 Juni akan membuka seperti biasanya atau normal. Nah, pengumuman ini biasanya sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari. Dan itu sudah fix karena sudah disebar. Oke? Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengenal kira-kira gimana sih cara mengungkapkan simple present tense ini dalam kalimat. Entah itu kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Yang pertama yaitu kalian harus mengenal yang namanya verbal sentence dalam sebuah kalimat. Seperti yang kalian lihat di sini bahwa 3 jenis kalimat yaitu positif, negatif, dan interrogatif mempunyai pola kalimat yang berbeda. Untuk kalimat positif, polanya adalah subject, lalu diikuti verb one. Untuk subjek tertentu seperti she, he, dan it, itu harus diikuti atau ditambahkan oleh s atau is setelah kata kerja. Ingat ya, hanya subjek seperti he, she, dan it yang ditambahkan s atau is. Untuk kalimat negatif, polanya adalah subjek, lalu kita tambahkan do not atau does not, lalu diikuti verb one. Untuk kalimat negatif tidak ada penambahan s seperti di positif. Untuk kalimat negatif tidak ada penambahan s seperti positif, dia hanya menambahkan do dan does. Lalu untuk kalimat pertanyaan atau interrogative, kita hanya membalik pola. Seperti yang kalian lihat, subjek posisinya menjadi setelah do atau does. Do plus subject plus verb one. Begitupun does. 5W1H adalah seperti when, what, where juga bisa dipakai untuk menambahkan kalimat pertanyaan sebelum do dan does. Jika kalian ingin jawaban lebih spesifik, kalian bisa menggunakan pola 5W1H. Tidak hanya sekedar yes atau no, seperti do dan does. Untuk pola kalimat selanjutnya yaitu nominal sentence. Bedanya verbal dan nominal adalah nominal sebuah kalimat yang tidak ada kata kerja. Jadi dia hanya menerangkan sebuah kata sifat, benda, tempat. Untuk kalimat positif dengan menggunakan nominal kita butuh bantuan to be atau is, am, are. Di sini kita lihat I menggunakan am, you, they, we, are, he, she, it, is. Untuk negatif, begitu juga sama, hanya ada penambahan not. Lalu diikuti adalah kata sifat atau keterangan adverb atau noun. Lalu untuk kalimat pertanyaan, polanya kita balik, jadi to be di awal, baru diikuti subjek, lalu pola yang sama, seperti ini, adjective, adverb, atau noun. Nah,
Untuk kalimat positif tadi, ada penambahan S atau S di akhir kata kerja. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Kita lihat di sini, jika kata tersebut berakhiran seperti ini, S, sh, ch, x, o, atau z, atau ez, seperti ini contohnya watch, menjadi watches. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ditambahkan menjadi dua huruf, Y dan S. Selanjutnya adalah jika sebuah kata itu berakhiran konsonan plus Y, seperti study, maka Y-nya dihilangkan lalu diganti menjadi I, jadi studies. Jika kata tersebut diakhiri oleh huruf hidup atau vowel dan diikuti oleh Y, seperti play, maka menjadi place. Hanya penambahan satu huruf. Nah, untuk tanda waktu atau time signal dari simple present tense ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu keterangan waktu seperti once atau twice a week, artinya sekali atau dua kali seminggu, every day, every week, every year, atau in the morning, in the afternoon, at 7 or at 3. Ini bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Nanti kita lihat contohnya setelah ini ya. Lalu keterangan waktu selanjutnya adalah untuk adverbial of frequency, jadi menunjukkan frekuensi perulangan seperti selalu, always, seldom, jarang, never, tidak pernah, atau sometimes, kadang-kadang. Nah, ini bisa diletakkan sebelum kata kerja atau setelah subjek ya, atau to be. Nah, kita lihat contoh dari verbal sentence dulu ya. Untuk kalimat positif, di sini saya membuat she swims every Saturday. Saya tambahkan S karena subjeknya she, seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Ada penambahan S atau IS untuk kalimat positif yang subjeknya he, she, dan it, seperti ini. Untuk kalimat negatif, she doesn't, jadi saya menambahkan does not atau disingkat doesn't. Untuk kata kerja kembali ke verb one. Untuk kalimat pertanyaan, kita hanya membalik posisi, yaitu does di awal, she atau subjek setelah does. Does she swim every Saturday? Kalau kalian mau jawaban lebih spesifik, tidak hanya sekedar yes atau no, kalian bisa lanjut dengan bertanya menggunakan 5W1H. Misalnya kalian mau menanyakan jam berapa dia berenang setiap hari Sabtu. Kalian bisa menggunakan what time. What time does she swim every Saturday? Jam berapa dia berenang setiap hari Sabtu? Misalnya jawabannya, she swims at 7 a.m. misalnya every Saturday. Kita lanjut ke contoh nominal sentence. They are always sleepy. They are always sleepy. Are di sini menunjukkan jamak, subjeknya they, sehingga to be yang dipakai menggunakan are. Oke. Untuk kalimat negatifnya adalah tinggal tambahkan not. They are not. Nah, untuk kalimat pertanyaan tinggal dibalik ya. Are they always sleepy? Untuk kalimat pertanyaan menggunakan 5W1H, mungkin kalian bisa menambahkan dengan kenapa mereka selalu mengantuk. Berarti tinggal tambahkan yang sesuai ya 5W1H-nya. Berarti why? Why are they always sleepy?
Itu saja untuk pengenalan tentang simple present tense, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat buat kalian, silahkan like, komen, atau mungkin kalian bisa share ke teman kalian yang juga membutuhkan untuk belajar bahasa Inggris. Thank you.